Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Kang Prabu Sinatria Anom di sini. Pada kesempatan kali ini, Kang Prabu akan membacakan sebuah kisah yang berjudul Ada Kejujuran Dalam Laptopku. Cerita ini ditulis oleh Kang Prabu sendiri, dimaksudkan untuk memberikan pembelajaran bahwa penggunaan ataupun adanya kejujuran dalam laptop pada saat ini sangatlah perlu. Baiklah, Kang Prabu akan bacakan saja kisah dari Ada Kejujuran dalam Laptopku. Alhamdulillah, kata yang pertama terucap tatkala ayah pada 3 hari yang lalu memberikan kado ulang tahunku yang ke-11. Oh ya, perkenalkan, namaku adalah Jenius. Ayahku bernama Smart dan ibu bernama Choice. Mereka semua adalah sosok yang sangat kucintai dan kusayangi. Aku menyayangi mereka. Pada hari itu, senang dalam hatiku tidak dapat digambarkan setelah ku tahu ternyata isi kado pemberian ayah adalah sebuah laptop. Ku tahu bahwa laptop yang diberikan ayah tidaklah terlalu canggih, akan tetapi cocok bagiku yang masih belajar ini. Terbayang dalam pikiranku kerjaan dan tugas-tugas yang bisa aku selesaikan dengan laptopku itu. Dengan laptopku, aku gak harus pergi ke tempat rental komputer hanya sekedar buat mengetik tugas yang diberikan oleh bapak guru di sekolah. Aku juga tidak akan pernah lagi dengar nasihat-nasihat ayah manakala aku sering pulang malam dari rental sehabis mengerjakan tugas yang menumpuk dari sekolahku. Isi kado itu adalah harapanku 3 bulan terakhir yang pernah kuutarakan pada ayah di sela-sela perbincangan keluarga waktu itu. Awalnya, ayah menjanjikan memberikan PC desktop saja untuk membantu tugas-tugasku. Aku sempat sedikit menolak tawaran ayah itu sebab ruang kamarku kecil, sehingga jika harus ditempatkan lagi dengan PC, rasanya semakin sempit saja. Pada akhirnya, ayah putuskan untuk memberikan laptop saja. Katanya, biar bisa aku bawa-bawa dan bisa terus belajar dengan laptopku itu. Laptopku juga akan kumanfaatkan untuk membantu dalam pembelajaran sains, karena sudah hampir 1 tahun aku belajar dengan kelompok sains dan sering mengikuti lomba-lomba sains, baik itu di wilayah Jawa Barat, bahkan aku sering dibawa mengikuti lomba sains tingkat nasional. Waktu itu, tak sabar rasanya ingin segera aku nyalakan laptopku dan segera aku menggunakannya. Ayah masih berada di sampingku. Setelah dibuka, aku kaget dengan tampilan di laptopku ternyata berbeda dengan yang selama ini pernah aku pelajari di sekolah dan aku pakai di rental. Untung ayah ada di sampingku dan membimbing dalam menggunakan laptopku itu. Untuk pertama kalinya, ayah menyuruh aku untuk memasukkan password yang diberikan tadi ketika hendak membuka laptop. Setelah password terbuka, tertampillah dalam layar desktop laptopku dan jelas sebuah logo yang asing bagiku dan tertulis dengan nama Ubuntu 11.04. Ayah, apa ini? Tanyaku. Ini Ubuntu, Jenius, jawab ayah. Muncul kerutan di dahuku tandaku. Ku heran dan kulihat ayah hanya tersenyum. Ayah menjelaskan bahwa sistem operasi yang bertugas mengatur dan menjalankan sistem di laptopku termasuk ke dalam software yang free. Katanya aku boleh menggunakannya, memodifikasi, dan bisa ikut memberikan bantuan dalam pengembangan sistem tersebut ketika aku sudah mampu nantinya, teman-teman. Bila dibandingkan dengan software lain yang berbayar, maka kata ayah, aku punya kebebasan yang lebih, dan salah satunya aku bebas untuk misalkan di mana saja. Lisensi yang digunakan adalah lisensi open source, kata ayah. Ada juga lisensi lain yang mengharuskan aku untuk membayar dari software-software yang dibeli. Aku juga tidak bisa merubah, memodifikasi, ataupun menyebarluaskannya. Jika disebarkan, ataupun dalam hal ini adalah aku membajaknya, kata ayah, itu termasuk melanggar pasal hak
atas kekayaan intelektual dan wilayahnya adalah pidana. Begitu kata ayah. Aku yakin dalam hal demikian ayah adalah jagonya. Menurut cerita ayah, beliau juga aktif di komunitas pengguna software legal. Berarti ya, laptopku ini laptop kejujuran dong, tanyaku. Kenapa gitu dek, timbal ayah. Menurut cerita ayah kan, software di laptopku akan free. Jadi legal dong ya, gak harus bayar lagi. Kalaupun dapat banyak, tidak masuk membajak dong. Asik. Kalau begitu, berarti aku gak harus membajak segala ya. Hehehe, tawaku. Memang membajak software bukan keharusan dek. Itu adalah salah satu bentuk pelanggaran. Sebab melanggar norma dan undang-undang. Asik. Insya Allah dengan adanya kejujuran dalam laptopku ini, belajarku akan lebih barokah lagi ya, kataku. Akan tetapi ada harus lebih banyak belajar lagi, lebih giat lagi. Ayah menasehati. Siap, kataku. Ayah juga berpesan agar aku merawat baik-baik laptopku itu. Dalam laptopku juga sudah tersedia bermacam-macam software yang dapat membantuku untuk mengerjakan tugas-tugas komputer dari sekolah. Meski tidak sama dengan yang ada di sekolah, menurutku tugas yang dihasilkan itu yang lebih penting. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberikan ayah dan ibu terbaik dalam hidupku. Ayah, takkan kusia-siakan pemberianmu ini, dan terima kasih Engkau telah memberikan nilai kejujuran dalam laptopku itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.